Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya, berbahagia kami bisa bertemu kepada semua saudara di sini ya. Pabrik kuih, Masya Allah, pabrik kukus Siliwangi. Semoga Allah berkahi ya. Allah besarkan, Allah lindungi, Allah jaga. Ya tentunya ya Allah bisa memberikan manfaat ke banyak umat ya, Masya Allah. Ini bagian daripada manfaat kepada umat. Ya, Masya Allah. Hari ini saya bersyukur nih bisa ketemu ya saudara kita nih, Bang Ican ya. Asbab aja nih abang kakak, kita nyebutnya gitu biasa Bang ya, lebih akrab. Abang kakak. Orang Pontianak gitu ya. Ya, ini hanya sebab saja kita datang ke sini, sudah tertulis ya di dalam keyakinan kita agama Islam 50.000 tahun yang lalu sebelum bumi diciptakan, Allah sudah tulis di dalam kitabnya hari ini kita ketemu. Tidak ada yang kebetulan, Abang ya, tidak ada. Jadi di dalam Islam tidak ada yang kebetulan, semua sudah atas rencana Allah. Ini tauhid kita sampaikan dulu ya kan. Dan semua makhluk yang punya hak pertolongan, hidayah, ampunan hanya Allah. Ya. Maka kita terlahir ini adalah satu keturunan sebetulnya Nabi Adam. Ya tinggal tadi ya, masalahnya adalah kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk saling kenal, saling bersaudara. Bukan untuk saling menghujat, bukan untuk saling memaki, bukan. Balikin kembali lagi, surganya tetap sama, surga Allah yang punya. Kita mau balik ke sana itu banyak godaan, banyak cobaan, ujian kita di sini. Tapi ladangnya kita di dunia ini beramal untuk menuju ke sana. Tetapi ada yang menghalangi, yaitu siapa? Ada jin yang menghalangi kita untuk kita tidak bisa kembali ke surganya Allah. Dipahami dulu bagaimana dia bisa masuk, karena masalah iman kita yang lemah. Iman kita yang lemah ya. Salah satu iman yang lemah, kita ambil contoh. Kita berprasangka buruk, maka itu salah satu iman yang lemah. Berprasangka buruk, mencari kesalahan orang dan menceritakan keburukan orang lain. Dosa besar, dan ini salah satu pintu jin masuk. Dia masuk melalui pikiran kita, dia bisa mengikat kepala kita, bisa memukul otak kita, bisa meremas otak kita dengan tujuan kita mati tidak ingat Allah. Serem. Nomor satu, bukan dari makanan jin itu, bukan dari makanan masalah kita sakit, bukan. Pikiran kita yang negatif, dan itu di dalam firman-Nya sangat jelas, di dalam Al-Quran sangat jelas. Maka dilarang keras kita berprasangka buruk, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Sudah berpikir buruk, mencari kesalahan, dan menceritakan, dilarang. Maka hari ini sudah dapat kabar lewat lisan ini milik Allah, ini bisa keluar atas izin Allah ya kan Abang ya. Nah semoga ini adalah kebenaran yang datangnya dari firman Allah. Jadi kalau kita mau suka sakit kepala, suka vertigo, suka pusing, nggak sembuh-sembuh, dan lain-lain, sumber utamanya pikiran kita yang tidak baik. Ya, baik. Yang kedua, ya, buka pikiran, buka hati. Ya, buka pikiran. Untuk apa? Hablum minan nas. Hablum minan nas itu hubungan sesama makhluk, hubungan sesama manusia. Makhluk bisa hewan, makhluk bisa manusia ya. Nah, hubungan kepada makhluk, hablum minan nas. Apa itu hubungan kepada makhluk, kepada manusia khususnya? Yaitu saling menghormati. Kalau di dalam hablum minan nas ini, kita yang paling pokok di dalam ini adalah supaya jin tidak mengganggu kita, maka membuka pikiran hati kita untuk memaafkan siapa saja. Kenapa? Karena kita mencari ampunan Allah. Jika kita tidak diampuni Allah, tak adalah ridho Allah itu. Maka tak mungkin kita akan masuk surga. Tak mungkin. Maka siapa yang menghalangi kita untuk dendam, untuk tak bisa memaafkan orang, adalah karena ada jin. Jin bisa masuk karena iman kita lemah ini. Tak pandai memaafkan orang. Yang ada kejengkelan, dendam, amarah, sakit hati, balas dendam. Itu iman yang lemah, dan itu dimanfaatkan jin. Kenapa ada kesempatan?
jin bisa makan, dapat kenyang, kuat, berjaya. Kenapa? Kita selalu punya perasaan itu. Tak bisa memaafkan orang lain. Maka kalau orang sulit dikasih nasihatin itu, maka itulah sifat jin. Ya, jin itu lemah. Faqatilu auliya as-syaiton. Inna kaidas syaitoni kana dhaifa. Sangat lemah seperti kita. Bedanya kita dapat akal. Bisa berpikir. Tapi kadang pikiran kita ini ya kan tidak digunakan dengan baik. Dengan firman Allah yang udah ditunjukkan, kita tak mau dengar. Dengan firman Allah, dengan ustadz, dengan tausiah, dengan informasi kebaikan. Contoh sederhana. Merokok itu dilarang, menjolimi diri sendiri, menjolimin orang lain, ya, menyakitin siapa saja, dan pemborosan. Tetapi kebaikan itu kita sampaikan, maka banyak yang menolak. Kenapa? Nafsu besarnya dikuasai jin. Jin bisa menyihir mulut kita, jin bisa menyihir otak kita, sehingga pada saat orang tidak merokok, tidak bisa berpikir, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa bekerja, lidah pahit. Nah, itu semua gangguan jin. Mohon izin, ini semua tausiah, bukan untuk menyalahkan, ya, karena harus disampaikan, ya. Baik, nomor 2 tadi apa? Memaafkan siapa saja. Yang ketiga, kita tempatnya lalai. Tempatnya makhluk di dunia ini tempatnya lalai. Kalau kita dulu Nabi Adam itu tidak dilalaikan sama iblis, tentulah kita tidak di dunia. Karena lalai, ditipu sama iblis, sehingga itulah dapat kutukannya. Dicoba dia, dikutuk Allah, dilempar ke dunia, tapi karena dia minta ampun dan Allah terima ampunannya, jaminannya surga lagi. Terlahirlah kita saat ini. Jadi kita ini makhluk surga yang harus kembali lagi ke surga, jalannya masing-masing. Oke? Baik, ini tausiah sedikit. Bagian ini semua usaha ini adalah rentetan, bukan masalah kesuksesan itu ukurannya karena kepintaran, bukan karena kecerdasan, bukan karena kerja keras juga, bukan. Karena Allah memberikan kesempatan kita, dikasihnya kita, supaya punya banyak manfaat untuk umat. Nah, di sini ujian. Nanti ditanya tuh, ya kan, dapat uang untuk apa dan dari mana. Sekali kita bohong, sekali kita makan harta yang tidak benar, maka kita memasukkan api neraka kepada anak istri kita. Sekali lagi, jika kita bohong, kita korupsi, kita ini menipu, kita memakan hak orang lain, demi Allah, itu sama dengan kita memakankan kepada anak cucu kita api neraka. Allah masih tutupkan mata kita, dihijab. Kalau dibukakan, ya Allah, mohon izin, tidak ada titipan pesan apapun di sini ya, saya hanya persis berdakwah saja, ya. Maka hari ini saya sampaikan betul-betul jangan berbohong, karena hakikatnya kalau kita bohong kita menipu Allah, seolah-olah Allah tak lihat. Mohon izin, sudah ada yang masuk, saya nggak tahu, ya. Niatkan semuanya kepada Allah. Yang suka sakit kepala, yang suka sakit dada, yang suka berat di pundak, yang suka kelahi di rumah, minta sama Allah. Niatkan dalam hati, ya. Betul-betul. Baik, ya. Baik, Bang Sajin. Ya, ini bukan sesuatu yang saya undang, bukan. Sekali lagi saya sampaikan, faqatilu auliya as-syaiton inna kaidas syaitoni kana dhaifa. Jin itu lemah, makhluk juga lemah, hamba Allah ini juga lemah. Jadi hari ini ketemu atas izin Allah. Tidak mungkin dia ini tidak diizinkan Allah untuk ketemu hari ini. Jika dia tetap kafir, dia tidak mau taubat kepada Allah. Jika dia mati dalam keadaan kafir, sama. Manusia mati dalam keadaan kafir, jin mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya di neraka jahanam. Ini janji Allah. Ya, kami tidak melihat siapapun. Baik, Bang Sajin. Boleh kita ngomong berhenti? Jangan cari perhatian. Atas izin Allah, hari ini kita ketemu. Dengan izin Allah, hari ini kita bisa komunikasi, ya. Bang Sajin, kamu yang ada di sini, yang ada di tempat ini, atau ada di salah satu kawan-kawan kami ini? Silakan, atas izin Allah.
Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan? Silakan. Kita nggak pakai marah-marah ya. Nggak marah. Sama-sama makhluk Allah. Dengarkan nih firman Allah. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan ya, ini firman Allah, bukan Darmin. Agama yang lurus, agama yang benar, agama yang diterima Allah. Mohon maaf, hanya Islam. Jika kita mau kembali kepada agamanya Allah, ini perintah Allah, firman Allah, bukan Darmin. Hanya Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Mohon izin kalau ada yang punya jimat, kalau ada kita suka seperti itu, taubatlah hari ini. Ya, karena itu semua amal kita tertolak. Mau sholatnya 5 waktu kayak selama kita pakai jimat tertolak. Sia-sia kita. Ya Bang Sajin. Apa? Minta apa? Rokok. Oh, kenapa harus merokok? Apa yang kamu rasakan kalau merokok? Silakan. Apa yang kamu dapat kalau ada orang merokok? Strong. Woi, bisa bahasa Inggris kamu ya? Terus? For so much. I don't know. Udah pakai bahasa Indonesia aja, nggak ngerti aku bahasa Inggris ya. Ya, minum. Kenyang. Kuat, besar, kenyang. Apalagi? Happy nggak? Bahagia? Woi, apa tuh? Woi, Isma, I love you. Pandai aja kamu udah pakai kode kayak gitu. Ini bukan candaan ya, ini bukan main-main ya. Terus, kalau ada orang merokok tuh kamu datang sendiri atau ramai? Ramai, gitu ya? Oh, kayak orang pesta gitu. Terus apa yang kamu bisikkan kalau ada orang seperti itu? Kebahagiaan. Jalan daripada kesuksesan. Sukses? Apanya yang sukses? Terbuka pikiran. Oh gitu. Terus? Penuh imajinasi. Waduh, penuh imajinasi. Inovasi. Ngadon kue. Banyak ide. Wih, ngeri dah. Gitu ya, kalau ada orang merokok tuh ya. Terus kalau enggak merokok, kamu lakukan apa? Kalau dia memang perokok, kita pasti bujuk. Bujuk? Supaya apa? Merokok. Tujuannya? Kamu dapat makan, kenyang, sehat, dengar ya, bahagia. wis, dengar ya, ini bukan kata Darmin ya, yang tadi saya sampaikan. Mulut semua dibuat pahit. Buat pahit, kamu apain mulutnya? Kencing. Astagfirullah. Kamu nggak malu kencing di mulutnya? Nobody see. Oh, dia nggak lihat. Oh gitu, aduh, malu ah. Kencing di mulut orang jijik kamu tuh. Wait. Oke, kamu dari mana nih? Bisa apa? Bisa apa? Oke, Bang Sajin. Kamu dari turunan atau memang ada di sini nih? Aku di tengah. Di tengah? Pemilik pabrik ini. Pemilik pabrik ini. Oh gitu. Jadi kamu tinggalnya di pabrik ini ya? Oh gitu. Ada teman-temanmu di sini? Ramai. Panggil lah semuanya. Panggil aja. Suruh duduk di sini semuanya. Suruh dengar. Kalau nggak mau, Allah nggak berkenan.
Nggak usah susah-susah, ya. Abang, kakak, ini bukan mainan. Sekali lagi, ya, mohon pada Allah jika punya masalah, maka dekatkan diri kita kepada Allah, ya. Pak Ustadz, Ya, I want to ask you one thing. Oke. Saya ingin tanya satu hal. ya silahkan. Saya tahu Pak Ustadz mau kemari. Oh, tahu. Tahu. Terus kamu halangi nggak? I was trying. Saya sudah coba. Nggak bisa. Itu tandanya kamu lemah, nggak bisa lawan Allah. That's the point. Yes. We are all weak here. Why? Why? Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia wae. Kamu tuh. Mengapa kita semua lemah? Karena kita makhluk Tak Allah. bisa kontrol. You and your wife. Why? Bahasa Indonesia aku nggak ngerti. Kenapa kita lemah tak bisa mengatur Pak Ustadz dan istri? Nggak bisa mengatur kami. Lihat, dengarkan firman Allah nih. Bukan sihir. Faqatilu awliya as-syaiton inna kaidas syaitoni kana dhaifa. Karena kalian lemah, makhluk Allah. Aku lemah, makhluk Allah. Tapi aku punya keyakinan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada Allah yang melindungi kami semua. Dengar Bang Sajin, jika kamu tidak beriman di situ, kamu tetap tidak beriman kepada Allah, kamu percaya pada iblis, maka jika engkau dibunuh sama iblis, mati, kamu tidak beriman. Dengar kalimat Allah. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Jika orang tak percaya dengan ayat-ayat Allah, jin nggak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak mau percaya dengan firman Allah, maka jika mati dalam keadaan tidak beriman, tempatnya di mana tadi? Neraka jahanam. Aku tanya dulu, kamu mau masuk neraka jahanam? Kenapa kalau kamu tidak mau masuk neraka jahanam, kamu ganggu saudara-saudara kami ini? Kamu ajak mereka untuk sesat. That's our... Bahasa Indonesia. Itu tugas kami. Tugas kamu. Siapa? Tujuan kami, Pak Ustadz. Dengar ya semuanya. Semua masing-masing ada gangguan. Ada gangguan semuanya. Baru saja Rukia kan? Ya, Aku tahu. kau tahu. Kamu hadir tadi di sana? Tidak. Enggak. Kamu udah siar-siar nih sama teman-teman mujin di sini. Darmin mau kesini gitu. Aku hanya bisa memutar-mutarkan kalian saja. Oh, kalian bikin sesat. Putar-putar. Iya, sudah kan? Hancur dah, sesat gitu dah. Hancur kopi gula. Nah, nggak apa-apa. Tapi tak bisa juga kan? Hah? Nggak bisa juga nyesatkan. Karena Allah bersama kita. Tuh, ya, menjawab dia ya. Jangan kalah kita. Karena memang betul-betul ya kita ini makhluk Allah. Semua manusia di sini ada masalah. Ada masalah. Meminjam istilah Apa? tauhid. Tauhid. Ya, semuanya bermasalah. Ya, Kamu yang ganggu. tentu. Iya, kamu ajak meleset mereka untuk tak beriman. Aku just starting to think about it. Aku baru saja mulai berpikir tentang ini. Aku kolonel dari zaman dahulu kala. Waduh, mau. Umurku 417 tahun. Selama itu kamu ganggu manusia terus? Aku laki-laki. Laki-laki. Kolonel kamu ya? Punya pangkat dong? Woi, mah. Tapi Bisa nembak nggak? dulu. Dulu? Ada senjatanya? Sekarang tidak ada. Oh. Kolonel di bangsamu maksudnya? Ya, Oh. bukan. Bukan. Dari manusia? Bukan juga. Terus kok bisa bilang kolonel? Di antara grup sini, aku berpangkat kolonel. Oh, kamu pemimpinnya. Ya, Oh. Jenderalnya ada jenderal. istrimu tidak mengizinkan aku untuk menjawab. Oke, ya. Oke, tak boleh ya. Baik, Mas Sajid. Do not say anything. Oke. Masing-masing hadir Masing-masing hadir? di sini. Semuanya?
Ada berapa nih? 417. 417 jin. 17 dari semua di sini. 17 di sini, yang 400 yang gabung ya. Aku tanya dulu nih. Kamu tahu Allah? Aku bicara tauhid nih ya. Kamu punya agama enggak? Tidak punya. Kamu tahu Allah? Kenapa kamu tidak taat pada Allah? Ini saya bisa bicara serius nih. Kenapa tidak mau? Tidak tahu. Sombong. Tidak butuh. Tidak butuh sama Allah. Baik. Mau kutunjukkan? Tidak mau? Ustaz, Hmm. semua sudah hadir. Semua sudah hadir. Berkerumun di dalam, di luar, atas dan bawah. Wallahu Akbar. Baik. Dari segala jenis sana. Dari segala jenis ada. Dari berbagai tipe ada. Oke. Bantu kami to say syahadatain. Syahadat Rasulullah. Sungguh? Kamu mau bersyahadat? Sungguh. Sungguh. Baik. Sudah terkumpul? All take a position, please. Oke. We will do Sahadat together. Just stay behind here. Please listen and follow. Sudah siap. Kamu pimpin, Siap. ikut bersyahadat. Tidak aku paksa ini. Sebelum aku mulai bersyahadat, aku tanya dulu, kenapa kamu mau bersyahadat? Perhatikan ya. Ini sama nih, dia punya golongan, dia punya nabi, dia punya ustadz, dia juga punya agama. Tapi karena dia sesat. Tidak tahu, Pak Ustaz. Tidak tahu. Hati ini menjadi kecil. Oke. Sungguh siap nih mau bersyahadat? Baik ya, tidak ada paksaan apapun. Ya, kita hanya mendakwai manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Ya, tadi saya sudah sebutkan firman-Nya, jika kita tak beriman kepada Allah, mati dalam keadaan tidak beriman, maka tempatnya di neraka jahanam. Ya, atas izin Allah. Baik bangsa jin, kamu ikutin. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hancurkan semua sihir yang kalian pasang ke abang-abang kakak ini, semuanya yang ada di sini atas izin Allah ya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masih ada sihirnya? Baik, coba istighfar. Mohon pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ikhlaskan dirimu, sungguh-sungguh minta ampun sama Allah. Mohon maaf lahir batin. Baik, bangsa jin, atas izin Allah. Gak apa-apa, biarin. Kamu masih ada di sini? A'udzu bikalimatillahit tammati. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Abang kakak semuanya yang dirahmati Allah ya.
saudaraku ya. Abang lihat sendiri, tidak ada sedikit pun kita mencemooh agama lain. Kita sampaikan tadi ya. Jin dalam keadaan kafir, manusia dalam keadaan kafir. Kafir itu artinya tertutup daripada kebenaran. Ada yang benar nggak percaya, nggak diakui, padahal dia tahu itu benar ya. Itu makna daripada kafir, tertutup hatinya dengan kebenaran itu ya. Maka hari ini jika kita sadarin, lihat dia atas izin Allah bersyahadat, yang terjadi setelah mereka bersyahadat, jin itu bercahaya. Yang tadinya dia serem luar biasa, itu semuanya berubah total. Ya, ini Allah tidak berkenan hari ini untuk berbicara tadi, tapi nanti bisa kita jelaskan. Ini posisi yang rutin yang kita dah hadapin. Jadi yang tadinya jelek, yang tadinya buruk luar biasa, maka berubah total. Berpakaian rapi, bersih, bercahaya. Ya. Ya. Ya, nanti bisa kita ceritakan ya. Itu nanti biar penjelasannya ke Bunda. Ruqyah ini bukan kami yang memanggil, bukan menangkap, bukan. Saya hanya minta kepada Allah aja dalam hati. Tapi lihatlah, kita belum berdoa, baru niat saja. Allah sudah berikan kebaikan yang luar biasa. Ya, 400 jin itu bukan sedikit ya. 417 tadi ya. Astagfirullah. Ya, ini maknanya apa? Tadi ya, kita beriman masih diganggu, yang tidak beriman diganggu, itu sudah bersahabat. Maka di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa kita percaya kepada hal yang gaib. Maka salah satu yang gaib itu adalah jin, dan malaikat juga gaib ya. Nah, salah satunya yang mengganggu kita adalah jin. Tujuannya apa? Supaya kita tak beriman, keluar daripada syariat Islam. Maka kita mati tidak menyebutkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesailah tempat kita di neraka jahanam. Tujuan akhirnya ke situ, saudaraku. Sekali lagi ya. Ini yang kita sama-sama yang beriman harus kembali lagi kepada surganya Allah. Kebenaran harus kita sampaikan. Semoga Allah memberikan antum hidayah. Semoga Allah menunjukkan antum jalan ke situ. Ini tidak sedikit pun untuk pamer, tidak. Kami berdakwah lillahi ta'ala. Kenapa? Yang membuat dia dapat hidayah Allah, bukan dari Darmin, hanya memberikan tausiah saja. Ya, ini aja dari saya. Bisa ceritakan Bunda, insya Allah. Oke, saya tutup dulu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.